kaki saya terbakar level 2, 18% dari lutut ke telapak kaki. Saya nggak punya painkiller. Rasanya sakit sekali. Kayak kok bisa seperti ini. And then ya salah satu alasan saya mau maju karena ini nggak benar, pemerintah itu harus hadir, nggak boleh rakyat dibiarkan kayak gini, dan harusnya pelayanan kesehatan itu bukan privilege, itu sebenarnya haknya mereka sebagai warga negara. And I merasa I can help them. What do you learn from that, Bu? Ibu mulai bangun fasilitas kesehatan yang memadai? Ya, didukung dengan Kemenkes. Jadi kemarin Pak Menkes datang langsung peletakan batu pertama untuk rumah sakit tipe C di Bobong, tempat kejadian. Rumah sakit baru ini dengan anggaran 150 miliar bisa untuk bayi prematur, bisa untuk Sesar? Cuci darah, bisa ada CT scan, lengkap lah. Pelayanan kesehatan yang baik untuk sebuah kabupaten. Ada di Bobong nanti di Taliabu, terus kemarin dari Haltim juga dapat. Kita sekarang juga lagi pembenahan pelayanan kesehatan di rumah sakit di provinsi yang ada di Ternate dan ada di Sofivi. PR, kualitas pelayanan kesehatan itu PR panjang. Nggak bisa seperti gratis ada uang bayar, nggak bisa, butuh waktu. Kemudian kita mulai nyicil cari beasiswa untuk dokter-dokter S1, S2. Pak Menteri Kesehatan sangat mendukung untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Maluku Utara. Kami sangat terbantu dengan bantuan dari Kemenkes. Bu, potensi Maluku Utara berikutnya adalah pariwisata ya? Harapannya. Ya, banyak gunung keren ya, pantai. Saya melihat sendiri ya, jadi wow, keren banget. Banyak tempat diving juga ya, Bu ya? Iya, banyak tempat diving, banyak gunung yang cantik. Kalau pendaki itu biasanya merasa Gamkonora. Jadi ada gunung namanya Gamkonora, itu sangat cantik. Oke. Ibu kalau lagi kesel-kesel gitu diving? Iya. Mencari ketenangan di bawah laut. Saya biasanya mermaiding. Apa jadi yang gerakan pakai kostum mermaid, kemudian free dive. Ada yang itunya, siripnya di belakang itu ya. Atau diving. Saya pikir itu mermaid beneran, Bu. Mencari ketenangan di bawah laut. Pernah sendiri ya diving? Diving tidak pernah sendiri. Diving selalu harus ada buddy. SOP-nya begitu. Harus ada begitu. Ya. Bahaya ya, Bu ya. Bahaya. Wow. Semakin kita mengenal laut, kita semakin menyadari bahwa tidak ada yang kuat di laut itu. Kecil sekali rasanya. Iya. Kecil. What is your best spot, Bu, for diving? Di Maluku Utara? Maluku Utara? Ada dua, satu di Morotai, ada Shark Point. Jadi kalau dive di situ 18 meter, bawahnya pasir putih, udah pasti dapat hiu kayak 20 hiu, shark, black tip, reef sharks. Jangan disentuh hiunya. Dia akan datang welcome kita, dia akan ngeliling-ngeliling kita, jadi kita bisa lihat hiu dari jarak dekat. Sebesar ya sekitar 1,2, 1,5 meter. Tapi dia reef shark, bukan oceanic, bukan seperti di film-film Hollywood gitu, bukan. Dia lebih tame lah, lebih jinak asal nggak disentuh. Kemudian di Ternate ada satu spot, saya bilangnya ST Point. Karena saya yang pertama kali dive di situ, jadi saya beri nama ST Point. Shirley Point. Iya, di situ tuh ada schooling barakuda, ada schooling GT, ada pinnacle, cantik banget di Pulau Hiri. Udah banyak turis yang datang? Ada, apa banyak belum? Kendala tiket mahal. And we need promotion. Iya, kita butuh promotion dan peningkatan infrastruktur. Kalau di Ampar kan juga mahal, Bu. Iya, kita hanya belum menemukan strategi yang pas atau karena itu kan harus hulu sama hilir. Kadang promosinya berjalan, banyak yang mau datang, tapi kemudian sininya nggak siap. Selalu kendala dengan tiket mahal, tapi ya kembali lagi Papua juga tiketnya mahal. Hanya mungkin ekosistem hulu hilirnya belum terbentuk. Itu tugas kita ya. Iya. Tapi bukan tugas pemerintah aja. Saya pikir seluruh stakeholder. Iya, itu harus ada dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kemudian swasta. Komunitas, takes time. Pariwisata itu takes time, tidak bisa simsalabim. Orang nggak banyak tahu di Maluku Utara ada Morotai, satu sebenarnya itu landasan pesawat ya, Bu ya. Yang dulu zaman MacArthur ya. Ada zaman penjajahan Jepang juga yang sangat luar biasa. Berapa runway? 4 runway saya dengar ya. 7.
7 runway. 7. Tapi Ya. baru 1 yang dibuka kembali. Oh, dulu almarhum jadi bupati di Morotai. Iya. Itu 2017 sampai 22. Saya dengar potensi pariwisatanya juga luar biasa, Ibu ya. Ya, Morotai sangat cantik seperti Maldives, kita suka bilang Pearl of Pacific. Pearl of Pacific. Ya, bentuk pulau-pulaunya seperti Maldives gitu. Oh, banyak pulau-pulaunya. Ya, banyak pulau-pulau pasir putih, lautnya turquoise gitu. Again, we need promotion. Ya, Bandar we need udara udah siap. promotion and infrastruktur yang Oke. mendukung. Oke, Ibu. Keren banget, terima kasih sudah jadi tamu saya. Wih, 34 menit. Oh, thank you. Ibu ingin menyampaikan sesuatu yang menonton? Buat selama 4 bulan ini saya di setiap kegiatan bertemu, saya tuh sering didatangin sama mulai dari remaja, ibu-ibu, perempuan kebanyakan datang. Ibu, saya selalu ngikutin ibu, saya doakan ibu yang terbaik. Saya ngefans banget sama ibu. Itu tuh memberikan kekuatan buat saya bahwa apa yang saya lakukan ini ternyata berdampak, bahwa ternyata mungkin sebenarnya maju ini nih proses saya grieving juga. Proses saya grieving, proses saya menerima takdir ini. Tapi ketika mendengar bahwa semua yang saya lakukan bisa menginspire yang lain, saya juga senang. And ketika kadang-kadang kalau turun audiens dengan anak-anak SMA, mahasiswa suka bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa jadi seperti ibu? Saya selalu bilang, saya adalah ibu rumah tangga, saya tidak mengerti birokrasi, saya menjalani pemerintahan ini selalu hanya dengan insting seorang ibu. Dari tadinya saya punya 3 anak, sekarang saya punya 1,3 juta anak. Ketika saya ibu selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, terutama pendidikan, kesehatan, rumah yang nyaman. Itu pun yang akan saya lakukan kepada 1,3 juta anak-anakku di Maluku Utara. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, kita selalu berusaha untuk bagaimana karyawannya bisa sejahtera, kemudian kita selalu bisa solid as a team, dan itu yang saya lakukan untuk gubernur dan para ASN. It takes time untuk kita punya ada saling percaya. Tapi kemudian bertanya bagaimana, saya selalu bilang sky is the limit. Ketika saya ibu rumah tangga kemudian bisa menjadi seperti ini, maka siapapun juga bisa. Karena tidak dibutuhkan, pada akhirnya yang dibutuhkan hanya ingin belajar dan kepedulian. As simple as that. And selalu bertanya gimana caranya ibu bisa kuat. Saya ada di titik terendah dalam hidup saya ada di titik tergelap dalam hidup saya. Pilihan saya hanya 2. Either saya mau terus-terusan menangis dalam kamar, atau saya mau bangkit dan berdiri. Jadi dalam menjadi gubernur ini bagi saya, ini bukan tentang jabatan, bukan tentang Shirley Laos, bukan tentang Benny Laos. Ini tentang bagaimana meneruskan mimpi dari seorang Benny Laos. Saya merasa ini bentuk cinta saya buat suami saya melanjutkan mimpinya, dan kemudian mungkin melalui saya harapan anak-anak di pulau yang tadinya belum mendapat akses sekolah yang baik, ibu-ibu yang setiap kali hamil ada ketakutan ini kalau nanti anaknya sungsan, dia mau sesar, bagaimana kemudian akan hadir fasilitas kesehatan yang resiko keselamatan mereka menjadi tidak tinggi, mereka mendapatkan akses kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Yang tadi bercita-cita pengen jadi dokter yang hanya mimpi, kemudian mungkin melalui saya harapan itu bisa terwujud, dan bahwa kemudian Maluku Utara itu bisa cerdas, kemudian sejahtera dan bahagia. Dan mengejar ketertinggalannya. Iya. Dan saya selalu bilang ketika saya bisa, semua orang juga bisa. Karena saya hanya seorang ibu rumah tangga. Jangan nanti ibu dipanggil Ibu Aing. Oke, masih suka terkenang mungkin mimpi ketemu Pak Benny? Saya jarang mimpi. Waduh. Saya juga ketika ada yang telepon bilang kami mimpi bapak, saya juga jarang mimpi. Tapi ada koneksi gitu, Bu? Ya, saya merasa dia selalu melihat mengawasi saya, dan
Ya, saya merasa ini salah satu cara untuk saya terus bisa terkoneksi dengan almarhum. Karena ketika hidup pun beliau kan workaholic ya. Jadi satu-satunya cara untuk terkoneksi dengan almarhum itu juga dengan berbicara tentang pekerjaan atau pemerintahan. Tidak pernah juga kita berbicara hal-hal receh itu saya pun tidak ditanggapin. Jadi ya ini bentuk saya tetap terkoneksi dengan almarhum. What do you learn from him? Apa yang Ibu pelajarin dari Pak Beni? Bahwa ketulusan dalam hati yang menentukan masa depan kita, keikhlasan kita yang menentukan masa depan kita. Dan itu yang saya rasakan dalam proses 4 bulan ini. Ketika saya ikhlas menjalani takdir ini, ketika saya menjaga hati saya bersih, tidak ada dendam. Banyaklah orang yang ngomong negatif tentang saya, menghina saya, memfitnah saya, itu saya tidak izinkan masuk ke pikiran saya. Apapun saya terima, saya ikhlaskan. Ada saja orang-orang baik yang dikirim membantu saya. Ada saja hikmat yang Tuhan taruh di pikiran saya yang kemudian menjadikan hari ini. Bang Helmi, jangan pikir semua yang saya ucapkan ini saya sudah tahu sebelumnya. Saya tidak tahu. Semua yang saya omongan dan saya lakukan ini berjalan dengan waktu. Baru saya tahu dan saya lakukan. Saya ngeflow. Karena saya percaya ketika saya menolak takdir ini, hidupnya agak sedikit berat. Ketika saya menerima takdir ini, jalan aja. Saya sering berdoa ke Tuhan, Tuhan ini bukan takdir yang saya minta, tapi saya menerima takdir ini, maka Engkau yang siapkan. Setuju Bu, tadi saya mau ngasih tahu Ibu, pokoknya banyak orang ngomongin, nggak saya pikirin. Itu kayak kapal itu tenggelam karena membiarkan air masuk ke dalam kapalnya. Ya kalau kita larang itu, kita cegah masukin ke kotak, ya udah. Yang penting Ibu melakukan yang terbaik. Pertanyaan terakhir agak gosip dikit. Ibu punya komentar tentang KDM? Komentarnya viral. Saya dengan pertemuan singkat kemarin akrab sekali loh Bu, terlihat. Ya karena Kang Dedinya juga sangat bersahabat, sangat friendly. Oh, dia bersahabat dengan siapapun Bu? Iya, bersahabat dengan siapapun, sangat humble dan apa adanya. Oke Bu, jadi ini saya bukan apa-apa ya. Ini saya bertemu kedua kali. Pertama kali saya ketemu ya dalam rangka saya minta dukungan Ibu untuk memproduksi putra kelahiran Tidore yang menjadi seorang yang membuat Indonesia itu mesti ada di peta dunia karena menjadi piling bumi pertama, bukan Magalhães. Saya terangin, tiba-tiba ada satu perempuan cantik berani membantah saya. Wah, saya kaget gitu. Ibu Gubernur Maluku Utara. Wah, siap salah. Enggak lah, enggak salah itu. Saya kagum malah Bu. Biasanya, sorry ya Bu ya, saya mohon maaf. Orang itu ya, laki-laki terutama, termasuk saya itu suka underestimate dengan wanita cantik tuh. Ya, apalagi Ibu kan mohon maaf ya, sejarahnya menggantikan Pak Beni gitu ya. Mungkin menangnya gitu karena simpati. Ternyata, wih, begitu on position luar biasa. Berapa ekonomi growth Maluku Utara? Kuartal 1 2025 ini pertumbuhan ekonominya 34,6%. 34,6 atau 34,58% ya? Iya, tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia. Indonesia itu ekonomi growth-nya itu antara 4,7 sampai 5%, sementara Maluku Utara itu adalah 34,58 atau 34,6. Jadi ini nggak main-main. Jadi bukan kebetulan. Oh, kita bisa orang bilang itu karena nikel tuh ya. Dari dulu juga ada nikel. Tapi ya kan? Memang salah satunya karena hilirisasi dari udah jalan. Ya, hilirisasi dari produk turunan nikel. Dan naik terus ya Bu? Ekonomi growth. Diharapkan demikian. Ya. Jadi kalau beliau saya mau tanya, menyangka nggak akhirnya menjadi gubernur ya? Bahwa apakah itu cita-cita saya menjadi gubernur, tidak pernah. Tidak pernah. Saya adalah seorang istri, ibu rumah tangga, mendampingi suami, mendukung cita-cita suami. Saya adalah pendamping. Tapi karena kecelakaan 12 Oktober tersebut cuma dikasih 7 hari, jika tidak ada pengganti maka waktu itu nomor urutannya 4 akan didiskualifikasi. Ketika itu saya menolak untuk
awalnya saya menolak Oke. karena saya merasakan Maluku Utara ini sangat laki ya. Kayak saya kan perempuan, udah gitu. Sebenarnya pertimbangannya kayak saya perempuan, jadi banyak yang datang Ya. ke saya, terutama partai-partai politik dan masyarakat waktu itu, ibu aja yang menggantikan almarhum. Ketika kejadian kan yang pengen saya lakukan adalah pulang ke Jakarta, meninggalkan semua yang ada di Maluku Utara dan Oke. saya mau kembali ke anak-anak saya. Kayak traumanya tuh cukup berat. Pasti. Terus banyak yang ke saya minta ibu yang gantiin. Saya bilang nggak bisa, saya ini perempuan, saya nggak ngerti apapun. Kemudian partai politik mendukung, masyarakat bilang kami akan mendukung ibu, kami mau ibu yang maju. Secara evaluasi saya sebagai ibu rumah tangga dan yang mendamping almarhum, saya pun merasa pada saat itu tidak ada tokoh yang cukup kuat untuk kita bisa memenangkan ini. Dan akhirnya saya setuju karena saya menolak untuk kemudian ini selesai begitu saja. Karena saya sudah melihat terlalu banyak, mendengar sudah terlalu banyak. Saya merasa bahwa saya harus melanjutkan gagasan dan mimpi besar dari almarhum suami saya. Akhirnya saya setuju. Apakah waktu itu saya yakin saya akan menang? Saya yakin saya akan menang. Woi, apa yang buat ibu yakin? Ketika itu ada suatu feeling, perasaan, suara. Saya merasa selama saya menjaga hati saya bersih, saya akan memenangkan kontestasi pilgub ini. Oke. Kemudian saya mengevaluasi, karena saya adalah pembisnis juga. Saya mengevaluasi, melakukan SWOT analysis. Hitungannya kita punya 4 paslon. Saya satu-satunya perempuan, 3 adalah pria. 50% dari Maluku Utara adalah perempuan. Ya. Dan ketika mulai kampanye saya selalu bilang 50% dari warga Maluku Utara adalah perempuan, 51% lah. Dan yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Tapi sorry, saya Jadi, potong. Bukankah ibu tahu ya, saya kan juga pernah pilkada ikut 3 kali kalah, Ya. tapi ibu ya nggak kayak ibu tuh sekali langsung menang, Ya. menang 1 putaran lagi. Perempuan itu kadang-kadang tidak mau memilih perempuan sebagai pemimpinnya, Bu. Sebenarnya tergantung bagaimana kita meyakinkan mereka. Jadi saya selalu berbicara dengan analogi yang sangat sederhana. Yes, ya. Yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Dan Itu yang ibu pakai. iya. Dan jika perempuan Maluku Utara bersatu, maka saya akan menang. Karena perempuan Maluku Utara 51%. Yakin nggak menang 1 putaran? Saya sudah punya feeling bahwa saya akan menang. Saya punya data berdasarkan survei dari indikator bahwa memang saya juga di posisi tertinggi. Dan saya selalu menggunakan data ketika berbicara. Tapi feeling main. Feeling juga main. Feeling dan data mengatakan saya akan menang. Oke, luar biasa ya, Bu. Kemudian, tapi yakin banget ya 1 putaran waktu itu. Dasar easy. 4 ya. Ya saya alasan kenapa saya memilih untuk maju karena menurut saya tidak ada tokoh yang cukup kuat dalam 40 hari bisa menggantikan seorang Benny Laos, dan jika tidak ada tokoh yang cukup kuat menggantikan Benny Laos maka kita akan kalah. Ibu sadar kalau ibu, mohon maaf ya, sering menyebut saya adalah triple minorities. Iya. Perempuan, bukan orang asli ya. Iya. Ya, Cindo. Iya. Ya, dan non muslim. Iya. Apa yang buat ibu yakin banget? Karena saya perempuan dan saya yakin perempuan akan mendukung saya dan perempuan adalah 51%. Dan kemudian saya juga punya emotional bonding yang cukup baik dengan milenial dan Gen Z. Karena saya sudah membangun Ibu punya yayasan ya? Pertama saya punya yayasan, Oke. kedua Apa namanya, Bu? Yayasan Bella Peduli. Bella Peduli. Saya juga punya kegiatan untuk Malut Selection. Kita mencari talent bola. Salah satu dari putra Maluku Utara kemarin Maluku United top ya. masuk ke timnas U20 waktu itu. Dan emang saya menyukai kegiatan bersama-sama dengan mereka. Awalnya karena memang saya menikmati. Jadi saya suka kegiatan dengan para generasi muda Maluku Utara. Sampai akhirnya statue gitu. Ya, statue itu juga salah satu dari putra Maluku Utara. Tahu nggak statue? Dola apa? Pajaskali. Pajaskali. Itu juga Maluku Utara. Statue itu apa? Setelan cuek. Iya kali ya, nggak tahu. Mana gitu sih? Dari warga ibu itu tobangan menasional tuh, Bu. Iya. Statue. Oke, jadi saya tuh bukan apa-apa ya. Saya pernah ke Tidore, saya pernah Ternate, penduduknya nggak sampai 1,3 juta ya.
1,3 juta. Ya, tapi orang nggak pernah tahu secara sejarah itu Maluku Utara tuh sangat kuat. Iya. Karena dulu ada 4 kerajaan ya Bu ya. Iya. Koreksi saya kalau saya. Iya. Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan. Iya, benar. Sehingga disebut apa? Dulu kalau kita nyebut Maluku tuh 4 ini ya Bu ya. Iya, mereka suka sebutnya Maluku Kieraha. Kie itu gunung, Raha itu 4. 4 gunung. Atau 4 kesultanan. Oke. Gunung yang terkenal Gamalama. Ada Gamalama, Oke. ada Gunung Ibu, ada Dukono, Ya. Yang ada di Wang Seribu dulu apa Bu ya? Tidore. Nama ada gunungnya ya? Iya, dia pulau tapi berbentuk gunung, itu Tidore. Bukan Maitara itu, bukan ya? Bukan. Lain lagi. Mirip, berdekatan, mirip bentuknya, mirip semua. Saya nggak pernah tahu dulu ya Dorce itu yang orang Padang tiba-tiba memasang namanya di belakang Iya, Gamalama. Gamalama. Ibu nggak tahu juga? Iya, saya tahu Dorce Gamalama, tapi Dari apakah mana dia tuh? asli Maluku Utara atau Dia enggak? kan Saya tahu. orang Padang itu Bu. Ya, tapi yang penting apa Dorce sudah memperkenalkan nama Gamalama. Iya, Gamalama. Nasional. Oke Bu, keberhasilan ini Bu, orang mengatakan ini kan karena ada nikel di situ, terutama di Halmahera, ya, gitu. Dan kalau nggak salah dari PDB-nya Ibu tuh 75% berasal dari nikel ya Bu ya. Dari APBD Maluku Utara 3,2 triliun. Ya. Kontribusi PAD-nya 30%, DBH-nya 30%, DAU-nya 30%. Sebagian besar dari pertambangan. Bisa dikatakan jika PAD dan DBH digabung dan Ya. itu mostly dari pertambangan, 50% dari pertambangan. Is it good or bad? It's good and it's bad. It's good karena pertumbuhan ekonominya tinggi Tinggi sekali. bahwa menciptakan lapangan pekerjaan di sana. Tetapi kemudian jika tidak dilakukan good mining, maka dampak lingkungannya pun real. Selalu menjadi isu ya. Selalu menjadi isu. Jadi harus dijaga keseimbangan Ya. antara kita butuh pertumbuhan ekonomi. Oh, iyalah pasti. Pertumbuhan ekonomi kita butuhkan hari Pasti, ini. ya. Tetapi menjaga lingkungan yang sustainable dengan good mining practice itu adalah tanggung jawab kita kepada anak cucu kita. Ya. Karena kita bukan mewarisi alam dari leluhur, tapi kemudian kita meminjamnya dari anak cucu kita. So kita harus menjaga keseimbangan dan itu apakah sudah dilakukan dengan benar? Belum. Belum. Menurut saya pribadi. Wah, ini jarang ya seorang pemimpin mau mengakui bahwa belum maksimal ya Bu ya. Belum. Memang perannya seorang pemimpin itu meningkatkan ekonomi. Iya. Nomor 2 juga ada aspek juga masalah menjaga lingkungan. Mungkin Ya, di nomor 2 Ibu lebih apa punya beban yang untuk diselesaikan. Pertama, saya ini pencinta alam ya. Saya diver. Saya tuh cinta banget sama bawah laut Maluku Utara. Jadi saya tahu betapa dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menumbuhkan sebuah koral menjadi seindah itu. Yang rusak ya. Dan apalagi ya. dibutuhkan waktu cepat sekali untuk membuatnya rusak. Dan jika tidak ada upaya yang besar, itu tidak pernah bisa terrestorasi kembali. Dan menurut bawah laut itu sangat indah. Sayang kalau kemudian anak cucu kita tidak bisa melihatnya. Kemudian 20% adalah nelayan kita. Dan jika laut tidak dijaga dengan baik, para nelayan ini akan kesulitan mencari ikan. Begitupun dengan petani, 60% warga kita adalah petani. Jadi Maluku Utara ini harus menjaga alamnya dengan baik, dengan sustainable, karena sumber daya alam itu akan habis. Ketika habis, terus apa yang tersisa? Bahwa seharusnya pertumbuhan ekonomi dari mining ini baik, tapi harus good mining practice, limbah dan lain-lainnya harus sesuai AMDAL, sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga tidak merusak lingkungan. Kemudian ini kan pertumbuhan ekonominya signifikan. Nah, ini harusnya dijadikan leverage, dijadikan bargain kepada pemerintah pusat untuk bangun infrastruktur Maluku Utara, jalan, jembatan dibangun, karena kata Pak Presiden Prabowo kan harus pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai apabila jalan jembatan kita tuh belum terkoneksi. Dan saat ini jalan jembatan itu belum terkoneksi dengan baik. Dari kita selain inventaris, kita masih butuh sekitar 8 triliun jalan provinsi dan kabupaten untuk bisa terkoneksi. Dan dari jalan nasional masih butuh sekitar 10 triliun. Harapannya dalam 5 tahun ke depan dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia, pemerintah pusat memprioritaskan Maluku Utara untuk dibangun. Sehingga ketika sehingga terjadi pemerataan
pertumbuhan ekonomi. Kalau jika jalan jembatan terkoneksi. Dan yang kedua, di 5 tahun ini saya sangat serius fokus kepada kualitas pendidikan, SDM, berbagai macam upaya sehingga yang dihasilkan oleh SMK vokasi, yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu SDM-nya itu siap untuk industri masa depan, untuk industri yang tertampung. Jangan menerima tentu semua warga negara Indonesia, tapi karena saya Gubernur Maluku Utara, tentu saya bertanggung jawab pada warga 1,3 juta. Pastikan mereka yang masuk kerja di industri itu prioritas. Kecuali kalau dari lokal tidak ada. Iya, kecuali dari lokal tidak ada, bukan dari luar Maluku Utara yang masuk terus ganti KTP menjadi Maluku Utara. Iya, semuanya warga negara Indonesia, tapi kan ada keberpihakan. Iya, ketika sumber daya alam itu adanya di Maluku Utara kan berarti rezekinya Maluku Utara. Cuman memang faktanya adalah bahwa skillnya belum cukup. Jadi PR pemerintah Provinsi Maluku Utara tuh harus mengupgrade skill. Upskilling. Ya, upskilling sehingga mereka bukan hanya operator alat berat, bukan hanya di pekerjaan kasar, tapi juga sudah ada di tenaga ahli. Ya. Makanya tadi saya ketemu Prof Stella. Oh, dapat berdiskusi, mencari solusi untuk itu. Itu dari perempuan ke perempuannya. Biasanya lebih masuk. Ya, dan kan Prof Stella dengan background pendidikannya dan sangat out of the box, beliau tadi menghasilkan solusi yang sangat konkret, bisa diaplikasi dan sudah ada action plan untuk saya follow up untuk mengupgrade SDM Maluku Utara. Oke, saya pun komit Bu, kalau film ini berhasil, ini film akan dibikin sebagian dengan AI. Ya. Kita AI teknologi kita kemarin sudah menghasilkan film pendek pemenang di Cannes. Dan saya udah bilang sama teman-teman, oke, kita akan ajari ya sekaligus memproduksi film ini. Kita akan ajari anak-anak Maluku Utara untuk membuat AI. Sehingga Ibu nanti punya army Bu, punya sardalu-sardalu AI, anak-anak muda yang bisa mempromosikan keindahan, kehebatan budaya dari Maluku Utara ke mata dunia. Fakta Bu, pemakai konsumer TikTok paling banyak di dunia itu adalah Indonesia. Kita mau bergerak dari konsumen menjadi pro konsum namanya. Jadi dia bisa memproduce juga. Gampang banget bikinnya Bu. Iya. Ya, jadi saya sangat mendukung. Ya, jadi terima kasih dukung Ibu. Jadi teman-teman, hari ini juga tadi kita baru ngobrol dengan produser Amadius Mas Indra dan tim kita, konsultan kita akan memulai bismillah ya membuat film Clavis Mundi. Clavis Mundi itu apa? Kunci dunia. Ini cerita tentang Enrique yang lahir di Tidore, yang mengelilingi bumi pertama bersama Magellan. Ya, semoga slogan nenek moyang ke orang pelaut itu bukan slogan kosong. Ya.